Setiap pagi sebelum bel sekolah berbunyi, ada satu suara yang membuat jantung Bu Ratna berdetak lebih cepat dari biasanya. Suara sapu lidi menyapu dedaunan di halaman belakang. Di balik seragam lusuh dan aroma tanah basah, tersembunyi sebuah godaan yang tak pantas. Tapi nyata, Bu Ratna Pramesti, Kepala Sekolah SMP Harapan Bangsa, wanita berusia 45 tahun yang dikenal tegas, disiplin, dan sangat menjaga reputasi. Berasal dari keluarga terhormat di Surabaya. Suaminya seorang pengusaha sukses, tapi lebih sering di luar kota daripada di rumah. Cak Joni, tukang kebun sekolah, usia 33 tahun. Pria sederhana asal Tambak Sari yang jarang bicara, tapi punya tatapan tajam dan tangan yang cekatan. Ia punya masa lalu kelam dan memilih pekerjaan ini untuk menghindari masalah. Tubuhnya kekar karena terbiasa kerja keras, dan diam-diam banyak guru perempuan memperhatikannya dari balik jendela ruang guru. Bu Sri Wahyuni, guru bahasa Indonesia, sahabat dekat Bu Ratna yang mulai curiga ada yang berubah dari sikap kepala sekolahnya. Pak Heru, wakil kepala sekolah yang diam-diam menyukai Bu Ratna dan punya niat menjatuhkan Cak Joni setelah merasa posisinya terganggu. Hari itu, Bu Ratna datang lebih pagi dari biasanya. Ia ingin menyiapkan dokumen akreditasi yang harus dikumpulkan minggu depan. Tapi langkahnya terhenti saat melihat dari balik jendela ruang kepala sekolah, Cak Joni sedang jongkok membersihkan kolam ikan. Sinar matahari pagi menyinari tubuhnya yang basah oleh embun dan keringat. Ada desir aneh di dada Bu Ratna. Ia benci perasaan itu. Ia kepala sekolah, wanita terhormat, ibu 2 anak. Tapi tiap kali melihat pria itu, pikirannya menjadi liar. Dan itu sudah berlangsung berbulan-bulan. Cak Joni sendiri bukan pria bodoh. Ia tahu ada sesuatu dalam cara Bu Ratna menatapnya. Bukan sekadar tatapan atasan kepada bawahan, tapi ia diam. Ia bukan orang yang mencari masalah, apalagi dengan kepala sekolah. Tapi semuanya berubah ketika suatu sore hujan deras membuat Bu Ratna terjebak di sekolah. Semua guru sudah pulang, listrik padam. Ia terperangkap di ruang kepala sekolah sampai terdengar ketukan di pintu. "Maaf Bu, tak kira jenengan wes mulih." Suara Cak Joni dari balik pintu. Bu Ratna membukanya. Hujan di luar, keheningan di dalam. Wajah mereka hanya dipisahkan jarak sejengkal dan bayangan lampu emergensi. "Sampeyan belum pulang?" tanya Bu Ratna pelan. "Ndak enak ninggal sekolah pas hujan begini," jawab Joni sambil menatap matanya. Dalam jeda sunyi itu, tatapan mereka saling berbicara dan pelan-pelan batasan mulai kabur. Status moral jabatan, semua luruh dalam hujan sore itu. Tubuh Bu Ratna menggigil bukan karena dingin, tapi karena ketakutan dan kenikmatan dari sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Hujan di luar semakin deras, seperti mencoba menutupi kesunyian yang mencekam di dalam ruangan itu. Bu Ratna berdiri mematung, tangannya gemetar menggenggam gagang pintu. Cak Joni masih berdiri di ambang, tubuhnya basah kuyup, tapi matanya tak pernah lepas dari wajah wanita di hadapannya. "Masuk aja dulu, nanti masuk angin," ucap Bu Ratna, suaranya nyaris tak terdengar. Cak Joni masuk, perlahan menutup pintu di belakangnya. Bau tanah basah, sabun murah, dan keringat khas pekerja lapangan memenuhi ruangan itu. Ia berdiri canggung, tak tahu harus berbuat apa. Tapi Bu Ratna mendekat, hanya beberapa langkah, lalu berhenti. "Cak Joni, sampean tahu ini salah kan?" Ia mengangguk pelan, tapi matanya masih tajam. "Lah Bu Ratna piye? Kalau saya pergi sekarang, jenengan bisa tenang?" Bu Ratna menarik napas panjang, matanya berair tapi bukan karena sedih. Ia bukan wanita yang lemah, tapi ia juga bukan batu. Bertahun-tahun hidup dalam kepura-puraan, pernikahan yang dingin, status yang menyesakan. Di hadapannya ada seseorang yang melihat dirinya bukan sebagai kepala sekolah, bukan sebagai istri orang,
Tapi sebagai perempuan, langkah demi langkah ia dekati pria itu, hingga akhirnya hanya sejengkal memisahkan mereka. Suara hujan menjadi irama yang ganjil, mengiringi degup jantung yang semakin liar. Tangan Cak Joni terangkat, ragu-ragu, lalu menyentuh pipi Bu Ratna. Sentuhan yang kasar tapi hangat, seperti menggores luka yang sudah lama dipendam. "Mboten usah dilanjut, kalau jenengan ragu," bisik Joni. Tapi Bu Ratna justru menutup mata dan membiarkan dirinya jatuh. Pelan, perlahan, dan sadar sepenuhnya akan dosa yang menunggu di ujung malam. Di luar, suara motor guru piket terdengar sayup. Di dalam, dua tubuh menyatu dalam diam, mengukir kisah yang seharusnya tidak pernah terjadi. Tapi justru karena itu, terasa begitu nyata. Dan dari jendela ruang guru yang tak sepenuhnya tertutup tirai, sepasang mata memperhatikan dengan tajam. Bu Sri Wahyuni menggenggam ponselnya erat, wajahnya muram. Ia tahu ini bukan lagi urusan cinta. Ini bisa menghancurkan segalanya. Cerita belum selesai. Tapi yang pasti, tak ada lagi yang sama di SMP Harapan Bangsa setelah malam itu. Keesokan paginya, langit masih mendung. Bau tanah basah masih tercium di sekitar taman sekolah. Bu Ratna datang seperti biasa, memakai setelan blazer abu-abu dan kerudung merah marun. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Tapi di balik senyum formalnya, pikirannya berkecamuk. Di ruang guru, Bu Sri sudah menunggunya. Pagi itu, kopi yang biasanya manis terasa lebih pahit. "Bu, kita bisa bicara berdua?" tanya Bu Sri tanpa basa-basi. Mereka masuk ke ruang kepala sekolah. Begitu pintu tertutup, suasana berubah. "Bu Ratna," suara Bu Sri pelan tapi menusuk. "Saya ngerti apa yang saya lihat tadi malam." Bu Ratna diam, memandang meja kerjanya seolah mencari perlindungan di balik tumpukan berkas. "Saya tahu itu bukan urusan saya," lanjut Bu Sri. "Tapi ini bisa jadi masalah besar kalau ada orang lain yang tahu. Sampeyan kepala sekolah, Bu. Reputasi jenengan, sekolah ini." Bu Ratna menelan ludah. "Aku tahu, Sri. Tapi kadang hidup nggak segampang hitam putih. Sampeyan ngerti suamiku. Sudah lama kami hanya sekamar tapi nggak serumah. Aku capek jadi simbol rumah tangga ideal." Bu Sri menarik napas dalam. Ia bisa melihat luka di balik ketegasan sahabatnya, tapi juga bahaya besar yang mengintai. "Cak Joni bukan orang sembarangan," ucap Bu Sri perlahan. "Aku pernah dengar kabar. Dia pernah terlibat masalah sama perempuan di tempat kerja lama." Kata-kata itu membuat Bu Ratna mendongak. "Masalah apa?" "Katanya dia pernah pacaran sama istri kepala yayasan tempat dia kerja dulu. Hampir di penjara, tapi si perempuan itu yang pasang badan. Akhirnya mereka disingkirkan diam-diam." Ruangan mendadak dingin, bukan karena AT, tapi karena kenyataan yang menggigit. Sementara itu, di taman belakang sekolah, Cak Joni sedang menyiram bunga. Wajahnya tetap tenang, tapi sesekali ia melirik ke arah jendela ruang kepala sekolah. Tatapannya bukan sekadar menunggu, tapi memastikan sesuatu. Dan dari kejauhan, Pak Heru mengamati semuanya dari balik lensa kamera kecil di balik dasi. Bibirnya menyeringai. "Mainan yang menarik, Bu Ratna. Ayo kita lihat sampai mana sampeyan bisa jaga rahasia ini," gumamnya pelan. Drama itu baru mulai, dan semua yang terlibat kini berada di atas panggung, tanpa tahu siapa yang akan jatuh duluan. Pagi itu, setelah percakapan dengan Bu Sri, Bu Ratna duduk sendirian di ruangannya. Tangannya memainkan pulpen, berputar-putar tanpa arah di atas meja. Suasana batinnya semakin tak menentu, antara rasa bersalah, marah, takut, dan rindu. Rasa yang seharusnya tak ada untuk seseorang seperti Cak Joni. Sementara di sudut taman belakang, Cak Joni menyelipkan sesuatu ke dalam pot bunga, sebuah kotak kecil dibungkus kain lusuh. Ia menatapnya beberapa saat,
lalu berdiri dan menyapu dedaunan seperti biasa. Tapi pagi itu langkahnya lebih berat, seperti menyimpan beban atau mungkin rahasia. Di ruang guru, Pak Heru sedang memeriksa hasil rekaman dari kamera kecil yang ia pasang diam-diam. Ia senyum-senyum sendiri, lalu menyimpan file itu ke dalam flash disk merah. Ia tahu, ini senjatanya. Bukan hanya untuk menghancurkan Cak Joni, tapi juga membuka jalan ke kursi kepala sekolah yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Saat jam istirahat tiba, Bu Sri memutuskan mencari tahu lebih banyak. Ia turun ke taman belakang, menyapa Cak Joni dengan sopan. "Mas Joni, sudah lama kerja di sini ya?" "5 tahun, Bu," jawabnya singkat. "Berarti sudah betah?" tanya Bu Sri sambil tersenyum ramah. "Betah, asal nggak banyak yang ikut campur urusan saya." Kalimat itu terdengar ringan, tapi jelas penuh makna. Bu Sri tak membalas, hanya mengangguk pelan. Tapi matanya menyapu taman dengan cermat, sampai pandangannya tertumbuk pada pot besar di dekat kolam ikan. Ada jejak tanah yang seperti baru digali. Ia mencatatnya dalam hati. Di saat yang sama, Bu Ratna menerima sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Bu Ratna, kalau nggak ingin semuanya terbongkar, sebaiknya mulai pikirkan cara menyelamatkan posisi panjenengan. Kita bisa bicara 4 mata. Tak ada nama, tak ada nada ancaman langsung." Tapi getarannya membuat tangan Bu Ratna gemetar. Ia sadar semuanya sudah keluar dari kendalinya. Yang dulunya rahasia, sekarang berubah jadi permainan. Dan ia, pion utama di papan catur ini. Tapi siapa pemainnya? Siapa yang menarik tali dari balik bayangan? Dan yang lebih penting, apakah Joni benar-benar mencintainya atau hanya pion lain dalam permainan yang lebih gelap? Siang hari di sekolah itu terasa lebih panas dari biasanya, meski langit tetap kelabu. Di ruang kepala sekolah, Bu Ratna menatap layar ponselnya lama sekali. Pesan misterius itu tak kunjung ia balas, tapi pikirannya berputar cepat. Ia tahu seseorang sedang memegang kendali atas dirinya. Tapi siapa? Pak Heru? Bu Sri? Atau Cak Joni sendiri? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pintu ruangannya diketuk pelan. "Masuk," katanya. Cak Joni muncul di ambang pintu. Wajahnya biasa saja, tapi matanya tajam seperti biasa. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Bu Ratna menatapnya lama. Banyak yang ingin ia tanyakan, tapi semuanya tertahan di ujung lidah. "Ayo bicara di taman belakang." Sekarang mereka berjalan beriringan ke pojok taman yang sepi, dekat pot besar tempat Bu Sri sempat curiga. Hujan semalam membuat tanah di situ masih becek. Begitu mereka tiba, Bu Ratna langsung bicara, nadanya tajam. "Kau sembunyikan apa di sini, Joni?" Cak Joni tampak sedikit kaget, tapi dengan cepat menguasai diri. Ia melirik pot bunga, lalu menatap mata Bu Ratna. "Sesuatu yang kalau saya buka, bisa bikin Bu Ratna makin bingung. Jangan main-main sama aku sudah cukup bodoh semalam. Sekarang jelaskan." Dengan tenang, Joni jongkok, membuka pot itu, dan mengeluarkan kotak kecil berbungkus kain. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa foto tua, sebuah kalung kecil, dan secari kertas lusuh bertuliskan nama seorang perempuan. Bu Ratna terdiam. Ia menatap benda-benda itu, bingung. "Itu almarhum ibu saya," kata Joni lirih. "Dulu kerja sebagai asisten rumah tangga di rumah kepala yayasan. Saya anak haram, dan selama ini saya cuma pengen tahu. Rasanya jadi orang yang dihargai tanpa melihat latar belakang." Ia menatap Bu Ratna, matanya tak lagi tajam, tapi penuh luka. "Awalnya saya anggap ibu cuma atasan. Tapi saya nggak bisa bohong, Bu. Saya suka sama panjenengan, tapi sekarang semuanya jadi rusak." Bu Ratna merasa dadanya sesak. Semua yang ia kira permainan, ternyata lebih dalam dari itu. Tapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara langkah kaki mendekat.
Pak Heru berdiri beberapa meter dari mereka, tangannya memegang flash disk. "Saya nggak tahu kalian cerita apa barusan," katanya sambil tersenyum dingin. "Tapi kalau kalian pikir hubungan ini bisa diredam begitu aja, kalian salah besar." Ia mengangkat flash disk itu. "Besok ada rapat yayasan, dan saya rasa mereka perlu tahu siapa sebenarnya yang mereka gaji untuk jadi panutan." Cak Joni berdiri. Wajahnya datar, tapi Bu Ratna tahu amarah mulai mendidih di dadanya. Dan ia sendiri, ia berdiri di antara dua lelaki, satu yang memeras, satu yang menyimpan masa lalu gelap. Dan dirinya sendiri, dengan rahasia yang sebentar lagi, bisa menghancurkan segalanya. Angin sore mulai berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan ketegangan yang menggantung di udara. 3 sosok berdiri diam di antara pot bunga dan rumput yang mulai menguning, seperti adegan dalam drama yang tak punya penonton, tapi taruhannya nyawa, atau setidaknya kehidupan yang mereka kenal selama ini. Pak Heru menggenggam flash disk di tangannya seperti senjata. Tatapannya pada Bu Ratna dingin dan penuh kepuasan, seperti seseorang yang sudah lama menunggu momen ini. "Panjenengan pikir saya nggak tahu sejak awal?" Tatapan itu, jam pulang yang molor, alasan-alasan aneh. "Saya bukan orang bodoh, Bu," ucapnya sinis. Bu Ratna menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi suaranya tetap goyah saat bicara. "Kalau kamu punya masalah sama aku, serang aku. Jangan libatkan orang lain, jangan libatkan Joni." Pak Heru tertawa pelan. "Masalahnya bukan cuma soal kamu. Ini soal jabatan, kredibilitas sekolah, dan kamu sudah nginjak garis." Tiba-tiba Cak Joni maju selangkah. Wajahnya masih tenang, tapi rahangnya mengeras. "Kalau sampean pengen buang saya dari sekolah ini, silakan. Saya sudah biasa digusur, tapi jangan bawa nama Bu Ratna." Pak Heru mendekat, wajahnya hampir sejajar dengan Joni. "Sampean pikir dia bakal bela kamu terus? Dia itu kepala sekolah, Mas. Ibu-ibu elit Surabaya, bukan perempuan pasar. Dia bisa tinggal balik badan, lalu biarkan sampean dihancurkan." Bu Ratna tiba-tiba bersuara, kali ini suaranya tegas, mengiris udara seperti pisau. "Aku nggak akan lari dari ini, Heru." Pak Heru menatapnya, heran. "Serahkan flash disk itu." "Tapi saya bilang, serahkan." Kali ini nada suaranya seperti perintah. Pak Heru tersenyum sinis. "Kamu nggak dalam posisi untuk..." Sebelum kalimat itu selesai, Bu Ratna melangkah maju, merebut flash disk dari tangan Heru dengan satu gerakan cepat dan membantingnya ke tanah. Suara pecahnya plastik dan logam terdengar keras, seperti letupan kecil yang membebaskan sesuatu dari dalam dada mereka. Pak Heru melotot, "Kamu akan menyesal." "Terserah," jawab Bu Ratna. "Tapi mulai hari ini, saya tidak akan tunduk pada siapapun yang pakai rahasia orang lain buat main politik kotor." Pak Heru mundur selangkah, matanya penuh kebencian. Tapi dia tahu, dia kalah untuk saat ini. Ia membalikkan badan dan pergi tanpa sepatah kata. Hening, hanya suara daun yang bergoyang pelan. Bu Ratna menatap Cak Joni. "Kita nggak bisa pura-pura lagi, Joni. Kita sudah terlalu dalam." Cak Joni menatap tanah. "Saya siap mundur, Bu, kalau itu yang terbaik." "Bukan soal mundur atau tetap di sini," kata Bu Ratna pelan. "Ini soal bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang sudah kita mulai." Cak Joni mengangguk pelan. Tapi dari cara mereka saling menatap, tak ada yang benar-benar yakin kemana semua ini akan berakhir. Yang mereka tahu, setelah hari itu, tidak ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Beberapa hari berlalu sejak insiden di taman belakang itu. Suasana sekolah kembali tenang di permukaan, tapi di bawahnya, segala sesuatu seperti bom waktu, diam tapi menunggu meledak. Pak Heru tak terlihat selama 2 hari. Kabarnya sedang cuti mendadak. Tapi sebagian guru mulai bertanya-tanya. Bu Sri menjadi lebih sering diam saat di ruang guru,
lebih banyak mengamati daripada berbicara. Ia belum memutuskan akan berpihak ke siapa, tapi nalurinya mengatakan, badai belum benar-benar lewat. Bu Ratna menjalani hari-harinya seperti biasa, menyapa murid, memimpin rapat, menandatangani surat. Tapi senyumnya tak lagi setegar biasanya. Ia tahu tiap langkah yang ia ambil kini berada dalam sorotan. Reputasinya mungkin belum runtuh, tapi fondasinya mulai retak. Dan ia sadar, satu gerakan keliru saja, segalanya bisa rubuh. Sore itu, ia berdiri di jendela ruangannya, memandangi taman belakang. Di kejauhan, Cak Joni sedang membetulkan keran air. Gerakannya lambat, seperti tak ingin terburu-buru mengakhiri pekerjaan. Tapi sesekali, matanya melirik ke arah jendela, ke arah tempat Bu Ratna berdiri. Dan saat pandangan mereka bertemu, ada sesuatu yang lewat di antara mereka. Bukan sekadar rasa, tapi semacam pemahaman. Bahwa apapun yang terjadi, mereka tak lagi bisa mundur. Pintu diketuk. Kali ini bukan ketukan pelan, tegas, formal. Silakan, kata Bu Ratna. Yang masuk adalah seseorang yang tak ia duga. Perwakilan yayasan Pak Ridwan, pria tua berkacamata bulat, yang biasanya hanya muncul saat ada urusan besar. Sore Bu Ratna, maaf datang mendadak. Tentu Pak, ada yang bisa saya bantu? Pak Ridwan duduk tanpa diminta, menaruh map berwarna biru di atas meja. Kami dapat laporan, bukan resmi, tapi cukup, menggugah perhatian mengenai hubungan yang tidak pantas antara staf dan pihak manajemen. Bu Ratna menegang, tapi ia tidak menunjukkan rasa panik. Dan kami ingin dengar langsung dari Ibu, benarkah kabar itu? Diam beberapa detik, lalu Bu Ratna menatap mata Pak Ridwan, tanpa ragu. Saya tidak akan menyangkal bahwa ada hubungan personal, tapi tidak pernah memengaruhi keputusan profesional saya sebagai kepala sekolah. Pak Ridwan menatapnya lama sebelum membuka map biru itu. Di dalamnya ada beberapa cetakan foto buram. Salah satunya, foto dari jendela belakang diambil malam itu saat hujan ketika tubuhnya bersandar di dada Joni. Dan ini Bu, apa penjelasan Ibu? Bu Ratna menunduk sejenak, hening. Yang saya tahu, kami hanya manusia, dan kadang manusia jatuh pada sesuatu yang tidak seharusnya. Tapi bukan berarti tidak bisa bertanggung jawab. Pak Ridwan tak langsung menjawab, tapi sorot matanya berubah. Ia tutup map biru itu pelan, lalu berdiri. Yayasan akan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Dalam waktu dekat, mungkin ada evaluasi menyeluruh. Sebelum keluar, ia menambahkan, dan saran pribadi saya, Bu, selesaikan apapun yang belum tuntas, dalam hubungan maupun hati. Setelah pintu tertutup, Bu Ratna terduduk. Tangannya menggenggam ujung meja, matanya menatap kosong. Dan di luar, langit mulai mendung lagi, seolah mengulang cerita yang tak pernah benar-benar usai. Di bawah pohon trembesi tua, Cak Joni menyandarkan diri, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa takut. Bukan pada ancaman, tapi pada kemungkinan kehilangan satu-satunya hal yang membuatnya merasa seperti manusia seutuhnya. Petang itu, langit benar-benar gelap. Hujan tak turun, tapi udara lembab menyesakkan. Sekolah sudah sepi. Lorong-lorong panjang sunyi, hanya sesekali terdengar langkah petugas kebersihan atau suara kursi digeser dari ruang kelas yang dikunci. Tapi di ruang kepala sekolah, lampu masih menyala. Bu Ratna berdiri di depan cermin kecil di dalam lemari arsip. Ia melihat pantulan dirinya, wajah letih, mata yang mulai kehilangan cahaya. Ia tak sedang menata penampilan, hanya memastikan dirinya masih utuh, masih kuat. Pintu diketuk, bukan ketukan formal, pelan, ragu. Seperti mengetuk hati yang tak pasti akan dibuka lagi atau tidak. Masuk, ujarnya pelan. Cak Joni muncul, mengenakan jaket lusuh dan celana kerja yang masih menyisakan noda tanah.
tapi matanya seperti langit yang mendung terus-menerus, penuh tekanan, tapi tak tahu kapan harus hujan. "Bu," katanya, "saya mau pamit." Bu Ratna diam, tapi tubuhnya sedikit gemetar. Kata-kata itu seperti peluru kecil yang menembus perisai yang sudah rapuh. "Kemana?" tanyanya, berusaha terdengar biasa. "Saya dapat tawaran kerja di luar kota, Malang. Teman lama ajak gabung di usaha taman hias. Mungkin lebih baik saya pergi sebelum semuanya makin runyam." Bu Ratna menarik napas panjang. Karena kabar itu sudah sampai ke yayasan. "Bukan cuma itu," jawab Joni pelan. "Karena saya sadar saya cuma tukang kebun dan Bu Ratna butuh lebih dari itu." Ada jeda, hening, lalu tawa pelan dari Bu Ratna, getir tapi tulus. "Lucu ya Joni, selama ini aku pikir aku kuat. Kepala sekolah, pemimpin. Tapi ternyata aku cuma perempuan yang ketakutan kalau kehilangan seseorang yang bahkan nggak pernah bisa benar-benar aku miliki." Joni menunduk. "Saya nggak minta dimiliki, saya cuma pengen dianggap cukup." Tatapan mereka bertemu, lama, tapi tak ada pelukan, tak ada air mata meledak. Hanya dua orang dewasa yang tahu, tak semua rasa bisa punya rumah untuk pulang. Cak Joni berjalan mendekat, mengambil sesuatu dari kantong jaketnya, sebuah kunci kecil, karatan, tergantung di gantungan plastik. "Ini kunci gudang alat, saya titip. Dan satu lagi, saya tanam benih melati baru di belakang, di pojokan. Mungkin tahun depan udah mulai berbunga." Ia letakkan kunci itu di meja, lalu melangkah pergi. Bu Ratna tak menahannya, tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, mematung, hingga suara langkah itu menghilang, meninggalkan ruang sunyi yang makin berat. Dan saat malam turun sepenuhnya, satu-satunya suara yang tersisa adalah detak jam dinding. Terus berdetak, seperti hati yang memaksa tetap hidup, meski sebagian dirinya telah ikut pergi bersama tukang kebun, yang dulu cuma dianggap bayangan. Setahun berlalu, sekolah masih berdiri, dan taman belakang tetap terawat. Tidak ada yang benar-benar berubah bagi mereka yang hanya lewat. Tapi bagi sebagian yang tahu cerita lama, yang hanya dibicarakan dalam bisik-bisik di lorong atau saat makan siang pelan, ada sesuatu yang hilang dari tempat itu. Aura, getaran, mungkin jiwanya. Bu Ratna masih menjabat sebagai kepala sekolah. Yayasan tak pernah secara resmi membahas insiden tahun lalu, hanya memberikan evaluasi berkala yang lebih ketat dan menghadirkan kepala pengawas baru dari pusat. Bu Ratna menyambut semua itu dengan sikap profesional, nyaris dingin. Senyumnya lebih jarang, tatapannya lebih dalam. Ia jadi lebih sibuk dari sebelumnya, tapi semua tahu. Itu bukan kesibukan untuk mengejar sesuatu, tapi untuk menghindari sesuatu. Taman belakang kini punya bunga melati yang tumbuh liar di pojok utara. Wangi bunganya paling kuat setiap pagi saat embun masih menempel di daunnya. Tak banyak yang tahu siapa yang menanamnya. Hanya beberapa orang lama yang pernah bekerja di sana, Bu Sri, Pak Slamet, penjaga malam, yang tersenyum kecil setiap kali melewatinya. Bu Ratna sendiri kadang duduk di bangku dekat melati itu. Tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk membuktikan bahwa ia belum lupa. Tangannya akan menyentuh kelopak bunga itu, lalu beranjak tanpa sepatah kata. Di suatu pagi bulan Juni, ia menerima surat tanpa nama. Dikirim ke alamat rumahnya, ditulis dengan tangan di atas kertas daur ulang. Isinya singkat. "Bu, saya masih percaya yang tumbuh dari tanah yang bersih tak akan pernah jadi aib. Saya di Malang, buka kebun kecil. Kalau suatu hari ingin lihat melati yang lebih banyak, datanglah, atau kirim kabar saja. Saya akan selalu menyiram yang pernah kita tanam. Tak ada nama pengirim, tapi Bu Ratna tahu." Ia lipat surat itu, masukkan ke dalam kotak kecil di lemarinya. Bersanding dengan benda-benda yang tidak pernah ia buang, sebuah gantungan kunci tua, bros kerudung patah,
dan foto taman yang sudah agak pudar warnanya. Tak semua cinta harus dimiliki, tak semua luka harus diumbar, tapi beberapa cerita cukup disimpan rapi, hidup dalam diam, dan tumbuh seperti melati, wangi, walau tak pernah benar-benar dilihat.